Puluhan sapi di sebuah peternak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari jumlah sapi yang terjangkit PMK, sebanyak 8 ekor diantaranya harus dijual murah dan dipotong paksa. Sementara satu anakan sapi kritis lalu mati. Atas kejadian ini, peternak menyayangkan lambannya penanganan dari pihak terkait meskipun mereka sudah melapor. Puluhan sapi di peternakan muda kreasi ternak di Desa Pucangan, Kecamatan Bontong, Kabupaten Tuban terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sapi yang biasanya berdiri dan lahap makan ini kini terlihat hanya terdiam lemas. Sejak terjangkit PMK, sapi-sapi ini di peternakan milik Muhdi Ansori ini enggan berdiri karena kuku kaki luka. Sementara air liur terus keluar dari mulut sehingga membuat sapi tidak nafsu makan sama sekali. Dalam kandang ini terdapat sebanyak 31 ekor sapi yang seluruhnya telah terjangkit PMK. Berawal dari satu ekor sapi yang terjangkit, kemudian menular pada sapi-sapi lainnya dalam kurun waktu 2 pekan. Akibatnya, sebanyak 8 ekor sapi harus dijual murah dan 2 ekor diantaranya dipotong paksa di kandang. Hal ini dilakukan peternak untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Peternak menyayangkan lambannya penanganan dari pihak terkait. Pasalnya, peternak sudah melaporkan kejadian sejak kasus pertama itu terjadi. Namun hingga saat ini belum ada satupun petugas yang datang ke peternak tempat. Akibatnya, peternak harus melakukan upaya pengobatan secara mandiri, yakni dengan menyemprotkan formalin di bagian kaki sapi agar kukunya tidak lepas. Menurut pemilik peternakan sapi, Muhdi Ansori, kini di kandang miliknya hanya tersisa 23 ekor sapi, setelah 8 ekor sapi lainnya dijual dan dipotong paksa. Sementara satu anakan sapi kondisinya memprihatinkan karena tidak dapat berdiri dan makan hingga akhirnya mati. Beberapa saat kemudian, anakan sapi ini dinyatakan mati. Awalnya 1 ekor, Mas. Nah, sekarang berangsur diikuti ternak yang lain. Nah, yang 8 ekor ini saya jual paksa, termasuk diantaranya yang 2 ekor dipotong paksa. Nah, ini sementara di kandang ada 23 ekor yang masih dalam tahap penyembuhan. Gitu. Terus sampai ada yang dipotong paksa atau mati nggak, Mas? Iya, dari 8 ekor itu kan jual paksa, termasuk diantaranya yang 2 dipotong paksa di kandang. 2 dagingnya dijual ke jagal yang daging yang masih bisa dikonsumsi atau layak konsumsi untuk masyarakat gitu. Terus upaya yang dilakukan ini apa, Mas, sementara, Mas? Ini untuk saat ini kan Mas udah ke tahap pemulihan atau penyembuhan. Tiap hari atau bahkan per 3 jam itu dikasih formalin di bagian kaki supaya kakinya kukunya ini tidak lepas gitu. Karena kalau udah lepas tidak ada pilihan lain selain dipotong paksa gitu. Nah, kita kan juga menghindari itu karena resiko kerugiannya bisa di atas 50% gitu kalau udah menjadi daging dalam kondisi tanpa kuku gitu. Makanya kita berusaha sebisa mungkin untuk menyembuhkan meskipun nanti tetap ada penyusutan pasti, bobotnya akan berkurang pasti, tapi paling enggak kan masih mampu berdiri lah minimal gitu meskipun tidak kondisi normal. Terus upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah sendiri sejauh ini seperti apa, Mas? Sejauh ini belum ada tindakan dari pemerintah setempat ataupun otoritas kesehatan hewan yang berkunjung ke kandang meskipun berkali-kali saya udah coba artinya menghubungi, cuman belum ada tindakan langsung ke kandang. Akibat wabah PMK ini, Muhdi Ansori mengaku merugi puluhan juta rupiah. Atas kejadian ini, dia berharap pihak terkait segera memberikan obat-obatan serta suntik vaksin untuk ternak yang terjangkit PMK. Selain itu, dia juga berharap adanya kelonggaran pembayaran pembiayaan modal dari bank. Dari Tuban, Jawa Timur, M. Said melaporkan.